Langit malam Los Angeles yang biasanya berkilauan dengan gemerlap lampu kota berubah menjadi neraka yang mengerikan. Api besar menjilat-jilat bangunan, menyulut rumah demi rumah tanpa pandang bulu. Kepulan asap hitam tebal menyelimuti kota, memaksa ribuan warga keluar dari tempat tinggal mereka dengan tangan kosong, hanya berbekal harapan untuk bertahan hidup. Ini bukan sekadar kebakaran biasa, ini adalah salah satu bencana paling menghancurkan dalam sejarah kota ini. Menghanguskan lebih dari 2.000 rumah dan mengubah ribuan keluarga menjadi pengungsi dalam semalam. Kebakaran ini melanda tidak hanya perumahan biasa, tetapi juga kawasan elit seperti Pacific Palisades, Malibu, dan Altadena, tempat yang selama ini dianggap aman dan megah. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kebakaran sebesar ini bisa terjadi di salah satu kota paling maju di dunia? Dan lebih penting lagi, bagaimana nasib para korban? Kebakaran pertama kali terdeteksi di kawasan Hollywood Hills pada malam hari, sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Angin Santa Ana yang terkenal kencang dan panas mempercepat penyebaran api. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kebakaran ini telah meluas ke radius lebih dari 50 km, merusak ribuan rumah, termasuk villa-villa mewah yang dimiliki oleh selebriti Hollywood. Api menyebar dengan ganas, melahap segala yang ada di depannya, rumah, mobil, dan bahkan hutan di sekitarnya. Warga yang panik mencoba menyelamatkan diri. Beberapa di antaranya hanya sempat membawa dokumen penting, sementara yang lain bahkan tidak punya waktu untuk itu. Jalan-jalan utama penuh dengan kendaraan yang bergerak lambat karena evakuasi massal, yang menciptakan pemandangan yang penuh ketegangan. Data menunjukkan bahwa kebakaran ini telah menghancurkan lebih dari 2.000 rumah dan bangunan, menewaskan sedikitnya 5 orang. Banyak korban lainnya terluka karena terjebak dalam kobaran api atau menghirup asap tebal. Kehilangan rumah adalah salah satu trauma terbesar yang dapat dialami seseorang, dan bagi lebih dari 200.000 warga Los Angeles, trauma ini menjadi kenyataan yang menyakitkan. Tempat pengungsian sementara kini dipenuhi dengan wajah-wajah lelah dan mata yang masih dipenuhi ketakutan. Secara ekonomi, kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran dolar. Kawasan elit yang selama ini menjadi simbol kemewahan berubah menjadi puing-puing yang menghitam. Bisnis kecil di sekitar wilayah yang terbakar kehilangan pelanggan, sementara ribuan pekerja kini menghadapi ketidakpastian masa depan mereka. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Namun, para ahli menduga bahwa perubahan iklim memainkan peran besar. Suhu tinggi yang tidak biasa di musim dingin, ditambah dengan kelembapan yang sangat rendah dan angin Santa Ana, menciptakan kombinasi sempurna untuk bencana. Selain itu, investigasi awal menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dengan kabel listrik yang rusak, yang sering menjadi pemicu kebakaran hutan di California. Namun, hal ini belum dapat dipastikan. Di sisi lain, pemerintah California telah mengerahkan lebih dari 1.000 petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, bersama dengan helikopter dan pesawat yang menjatuhkan air dari udara. Bantuan darurat juga telah diberikan, termasuk makanan, tempat tinggal sementara, dan layanan medis untuk para korban. Namun, langkah ini tidak cukup untuk meredakan amarah warga yang mempertanyakan apakah pemerintah sudah melakukan langkah pencegahan yang memadai. Banyak yang menilai bahwa perencanaan urban dan pengelolaan hutan yang buruk turut berkontribusi pada skala kehancuran ini. Tragedi kebakaran di Los Angeles adalah peringatan pahit bahwa kita hidup di tengah ancaman yang semakin nyata akibat perubahan iklim dan kurangnya kesadaran lingkungan. Ini bukan hanya tentang rumah yang terbakar atau miliaran dolar yang hilang. Ini adalah tentang manusia, tentang keluarga yang kehilangan tempat untuk pulang, tentang anak-anak yang terpaksa tidur di lantai dingin pengungsian, dan tentang orang-orang yang harus memulai kembali hidup mereka dari nol. Kita semua memiliki peran dalam mencegah bencana seperti ini terjadi lagi, dan mari kita belajar dari tragedi ini dan mengambil langkah nyata untuk menjaga lingkungan kita, baik melalui kebijakan yang lebih baik maupun tindakan sehari-hari.